Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat. Semuanya selamat datang kembali di channel W Story. Sebelum kita mulai saya minta kalian komentar nomor dana atau rekening kalian, saya akan berikan sedikit rezeki kepada kalian, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga kalian semua yang menonton diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup dan kemudahan dalam setiap urusan, amin. Pada video kali ini kita akan membahas cerita yang tidak hanya menarik tapi juga penuh dengan pesan mendalam. Pastikan kalian nonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta beri komentar. Ular raksasa di hutan Kalimantan. Suasana di desa kecil di pinggiran hutan Kalimantan yang biasanya tenang mendadak menjadi gempar. Sejak matahari terbenam, puluhan warga berkumpul di lapangan tengah desa, membawa obor dan senjata seadanya, tombak, parang, bahkan jaring besar yang terbuat dari rotan tebal. Mereka baru saja menangkap seekor ular raksasa yang selama ini meneror desa. Ular itu bukan sembarang ular, ukurannya sangat luar biasa. Panjangnya lebih dari 15 meter dengan tubuh sebesar batang kelapa. Sisiknya berwarna hitam kehijauan, mengilap di bawah cahaya api, seperti lapisan baja yang sulit ditembus. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya, merah menyala seperti bara api, seakan memiliki kecerdasan yang jauh melampaui binatang biasa. Penangkapan ular itu bukanlah perkara mudah. Sudah bertahun-tahun warga kehilangan ternak mereka, dari ayam, kambing, hingga sapi, tanpa jejak yang jelas. Beberapa orang yang masuk ke hutan untuk berburu sering mendengar suara desisan panjang yang menyeramkan. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan besar bergerak di balik pepohonan. Namun, tak ada yang berani mengejar atau mencari tahu lebih jauh, karena legenda lama menyebutkan bahwa ular raksasa seperti ini bukanlah makhluk biasa. Beberapa orang tua desa percaya bahwa ia adalah siluman hutan, penjaga wilayah yang tidak boleh diganggu. Namun, setelah beberapa orang menghilang tanpa jejak dan ternak terus berkurang, warga tak bisa tinggal diam lagi. Mereka menyiapkan perangkap selama berminggu-minggu. Dengan memanfaatkan batang pohon besar yang ditebang dan lubang jebakan sedalam 5 meter yang ditutupi daun-daunan, mereka berharap bisa menangkap makhluk ini. Malam sebelumnya, mereka menempatkan bangkai sapi segar di tengah-tengah ladang sebagai umpan. Dan benar saja, begitu matahari mulai terbenam, terdengar suara gemerisik dari dalam hutan. Beberapa orang yang bersembunyi di atas pohon melihat sosok besar merayap keluar dari balik pepohonan. Tubuhnya bergerak lambat, namun jelas terlihat kekuatannya. Saat ular itu mendekati umpan, warga yang bersembunyi di berbagai titik langsung menarik tali jebakan. Rangkaian jaring rotan yang terhubung dengan batang-batang pohon besar menjerat tubuhnya dengan kuat. Ular itu menggeliat, tubuhnya menghantam tanah dengan keras, menyebabkan getaran yang bisa dirasakan hingga ke ujung desa. Warga yang melihatnya langsung merinding. Meskipun sudah terjebak, ular itu tidak tampak ketakutan. Sebaliknya, dari mulutnya keluar suara desisan panjang yang terasa aneh, bukan hanya sekadar suara hewan melata, tetapi seakan ada sesuatu yang lebih dari itu. Beberapa orang bersumpah bahwa mereka mendengar seperti bisikan samar, seolah-olah ada seseorang yang berbicara dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Namun, karena ketakutan dan semangat ingin menyingkirkan ancaman, mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Dengan penuh keberanian, beberapa pemuda desa menusukkan tombak mereka ke tubuh ular itu, tetapi yang mengejutkan, sisiknya begitu keras hingga tombak mereka patah begitu saja. Ketika kepala adat akhirnya datang untuk melihat ular itu, wajahnya berubah pucat. Ia berjalan mendekat dengan hati-hati, matanya meneliti setiap inci dari makhluk tersebut. Ini bukan ular biasa, gumamnya. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak kita ganggu. Kata-katanya menggantung di udara, menciptakan kecemasan di antara warga. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa maksud kepala adat. Namun sebelum ada yang bisa berbicara lebih jauh, tiba-tiba terdengar sesuatu yang membuat darah mereka membeku, tangisan bayi dari dalam hutan yang gelap. Beberapa warga yang masih memegang obor langsung menoleh ke arah hutan dengan wajah tegang. Tangisan bayi itu terdengar begitu jelas, bergema di antara pepohonan yang menjulang tinggi,
seakan-akan berasal dari dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Suaranya bukan seperti tangisan bayi biasa, ada nada aneh di dalamnya, seperti perpaduan antara tangisan manusia dan desisan halus yang hampir tak terdengar. Beberapa orang merasa bulu kuduk mereka berdiri, sementara yang lain menatap satu sama lain dengan ketakutan. "Siapa yang membawa bayi ke dalam hutan malam-malam begini?" tanya seorang pria parubaya. Suaranya gemetar. Tak ada yang bisa menjawab. Semua tahu bahwa tidak ada keluarga di desa ini yang memiliki bayi sekecil itu, dan tentu saja, tak seorang pun cukup gila untuk meninggalkan bayi di tengah hutan yang terkenal angker. Beberapa warga mulai berbisik, menduga-duga apakah itu suara bayi beneran atau sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang tidak seharusnya mereka dekati. Namun, rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Beberapa pria muda desa, termasuk seorang pemburu bernama Rian, memberanikan diri melangkah ke arah sumber suara. Mereka membawa obor dan parang sebagai perlindungan. Setiap langkah mereka terasa berat, karena hutan malam di Kalimantan bukanlah tempat yang ramah. Pohon-pohon besar dengan akar menjalar membentuk bayangan menyeramkan di bawah cahaya api, dan suara serangga malam yang biasanya riuh kini terasa begitu sunyi. Seakan-akan seluruh penghuni hutan menahan napas menyaksikan mereka. Tangisan itu semakin keras saat mereka mendekat. Dari balik semak-semak yang lebat, samar-samar terlihat sesuatu yang bergerak. Dengan hati-hati, Rian mengangkat obornya lebih tinggi, dan seketika semua orang tersentak mundur. Di depan mereka, tergeletak seorang bayi laki-laki, berusia sekitar 1 tahun. Tubuhnya tidak berlumuran lumpur atau kotoran seperti bayi yang tersesat di hutan. Sebaliknya, kulitnya bersih dan halus. Yang lebih aneh, bayi itu tidak tampak ketakutan seperti anak kecil yang ditinggalkan sendirian. Ia hanya menatap mereka dengan mata lebar, mata yang begitu tajam dan berwarna merah menyala, persis seperti mata ular raksasa yang baru saja mereka tangkap di desa. Suasana mendadak menjadi mencekam. Salah satu pria mundur dengan tergesa-gesa, tangannya gemetar saat menunjuk bayi itu. "Dede, dia bukan bayi biasa," katanya dengan suara tercekat. Beberapa warga lainnya langsung berdoa dalam hati, sementara yang lain hanya terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Bayi itu tiba-tiba tersenyum kecil, lalu menggerakkan jaringnya yang mungil, seolah ingin meraih sesuatu di udara. Ketika ia tertawa, terdengar sesuatu yang membuat mereka semakin merinding, desisan halus, mirip dengan suara yang dikeluarkan oleh ular. Salah satu wanita yang ikut dalam rombongan berusaha menenangkan diri dan mendekati bayi itu dengan hati-hati. "Kasihan, dia pasti ditinggalkan seseorang," katanya dengan suara bergetar. Namun, saat ia mencoba mengangkat bayi itu, tiba-tiba angin kencang bertiup di sekeliling mereka, membuat dedaunan bergetar keras dan obor hampir padam. Bayi itu tidak menangis atau memberontak, tapi tetap menatap mereka dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Rian, yang sejak tadi hanya berdiri dan mengamati, akhirnya mengambil inisiatif. "Kita harus membawanya ke kepala adat," katanya. Suaranya berusaha terdengar tegas meskipun jelas ada ketakutan di dalamnya. Yang lain mengangguk setuju, meskipun mereka tak yakin apakah keputusan itu benar. Dengan hati-hati, Rian menggendong bayi itu. Sejenak, ada perasaan aneh yang menjalar ke tubuhnya, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari dalam mata bayi tersebut. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan segera membawa bayi itu keluar dari hutan. Begitu mereka kembali ke desa, suasana semakin sunyi. Warga yang melihat mereka datang membawa bayi itu langsung mundur dengan wajah pucat. Beberapa orang mulai bergumam dengan nada penuh kecemasan. "Jangan-jangan dia anak siluman?" bisik seseorang. Seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga adat memandang bayi itu dengan ekspresi tajam, lalu mengangguk pelan. "Ini bukan anak manusia biasa," katanya. "Kita harus memanggil kepala adat." Dalam waktu singkat, kabar tentang bayi misterius itu menyebar ke seluruh desa. Semua orang berkumpul dengan wajah penuh tanya dan ketakutan, menunggu kepala adat untuk memberi jawaban tentang siapa sebenarnya bayi ini, dan apa hubungannya dengan ular raksasa yang baru saja mereka tangkap.
Kepala adat akhirnya tiba di tengah kerumunan, seorang pria tua berjanggut putih dengan mata tajam yang syarat pengalaman. Tongkat kayu bertuah yang selalu ia bawa kini tertancap kuat di tanah saat ia berdiri memandangi bayi yang digendong oleh Rian. Warga menahan napas, menunggu reaksinya. Sejenak, ia hanya diam, menatap mata merah menyala bayi itu dengan sorot penuh kehati-hatian. Kemudian, dengan gerakan lambat, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi bayi tersebut. Begitu kulitnya bersentuhan dengan kulit bayi itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kepala adat tiba-tiba terhuyung mundur, matanya membelalak, wajahnya berubah pucat seperti mayat. Tangannya gemetar, dan ia jatuh berlutut ke tanah, napasnya memburu. Warga yang menyaksikan kejadian itu terkejut, beberapa langsung melangkah mundur ketakutan. "Apa yang terjadi, kepala adat?" tanya salah satu warga dengan suara bergetar. Kepala adat menggelengkan kepalanya, seolah berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi suaranya terdengar goyah ketika akhirnya ia berbicara. Ini bukan bayi biasa," katanya dengan nada serak. "Dia bukan anak manusia, dia anak dari siluman ular itu." Warga yang mendengar perkataan itu langsung gaduh. Beberapa orang berteriak ketakutan, sementara yang lain hanya bisa menatap bayi itu dengan ngeri. Bagaimana mungkin seekor ular bisa melahirkan seorang anak manusia? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa mereka? Salah satu orang tua desa, seorang pria berusia lebih dari 70 tahun yang dikenal sebagai penjaga sejarah desa, akhirnya melangkah maju. Wajahnya penuh keraguan, seolah ia baru menyadari sesuatu yang sudah lama terlupakan. Ini mungkin ada hubungannya dengan Surya, katanya pelan, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Nama itu membuat keheningan menyelimuti desa. Semua orang mengenal Surya, seorang pemuda desa yang menghilang bertahun-tahun lalu tanpa jejak. Saat itu, semua orang mengira ia tersesat di dalam hutan dan mati dimangsa binatang buas. Namun, ada juga cerita lain yang lebih menakutkan, yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda oleh sebagian besar warga. Menurut cerita yang beredar, sebelum Surya menghilang, ia pernah bercerita kepada teman-temannya bahwa ada seorang wanita cantik yang selalu muncul dalam mimpinya. Wanita itu memanggilnya, mengajaknya datang ke dalam hutan. Beberapa kali, Surya mengaku melihat sosok wanita itu secara nyata, berdiri di tepian sungai saat ia sedang berburu. Namun, saat teman-temannya bertanya lebih lanjut, ia hanya tersenyum dan berkata, dia lebih dari sekadar manusia. Tak lama setelah itu, Surya benar-benar menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda pertarungan atau binatang buas di sekitar tempat terakhir ia terlihat. Desa mencarinya selama berhari-hari, tapi tidak ada yang menemukan apapun. Akhirnya, ia dinyatakan mati, dan kisahnya hanya menjadi cerita seram yang dibicarakan dengan suara pelan di malam hari. Kini, mendengar nama Surya disebut bersamaan dengan keberadaan bayi aneh ini, warga mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jika bayi ini memang anak siluman ular, maka itu berarti Surya masih hidup. Atau lebih tepatnya, ia telah menjadi bagian dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak lagi manusiawi. Bayi itu, yang selama ini diam saja, tiba-tiba tertawa kecil. Tawanya bukan tawa bayi biasa, ada nada aneh di dalamnya, sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Matanya menatap ke arah ular raksasa yang masih terperangkap di tengah desa. Seolah mengerti apa yang sedang dibicarakan, mata ular itu menyipit, dan dari dalam mulutnya keluar suara yang membuat semua orang membeku di tempat. Kalian telah mengambil anakku, sekarang lepaskan aku. Suara itu bukan suara binatang. Itu adalah suara manusia, dalam, berat, dan menggema seakan berasal dari dunia lain. Tak seorang pun bergerak. Beberapa warga langsung berlutut, berdoa dalam hati, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Kepala adat kembali berdiri dengan susah payah, menatap bayi itu, lalu ke arah ular tersebut. Jika ini benar anak Surya, katanya dengan suara berat,
maka kita harus mencari Surya. Namun, bahkan sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh tentang bagaimana cara menemukan pria yang telah lama menghilang itu, angin dingin tiba-tiba bertiup dari dalam hutan. Obor yang dipegang oleh beberapa warga berkedip-kedip, hampir padam. Langit yang semula cerah mendadak dipenuhi kabut tebal, dan dari balik pepohonan, terdengar suara langkah kaki. Seseorang sedang mendekat, dan mereka tahu, tanpa ragu sedikitpun, bahwa itu adalah Surya. Angin bertiup semakin kencang, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Warga desa yang semula berkerumun mulai mundur perlahan, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Obor-obor yang mereka pegang bergetar di tangan yang gemetar. Langit yang semula bersih kini diselimuti kabut tebal, seolah hutan itu sendiri tengah menghembuskan napas panjang, menutupi segalanya dalam tirai kelabu. Lalu, dari dalam kegelapan hutan, terdengar suara langkah kaki. Bukan suara langkah biasa, setiap langkahnya terdengar berat, seperti sesuatu yang datang dari tempat yang jauh, dari dunia yang seharusnya tidak bisa dijangkau manusia. Beberapa orang langsung berpegangan satu sama lain, dada mereka berdebar kencang. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara, bahkan kepala adat pun hanya bisa berdiri diam, menggenggam tongkatnya erat-erat. Sosok itu akhirnya muncul dari balik kabut. Seorang pria kurus dengan pakaian compang-camping, rambutnya panjang dan kusut, wajahnya tirus dengan mata kosong yang tak menunjukkan emosi apapun. Namun, meskipun tubuhnya tampak seperti orang yang telah lama tersesat di hutan, semua warga desa mengenali siapa dia. Surya? Seseorang berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Ya, itu memang Surya. Pemuda yang bertahun-tahun lalu menghilang tanpa jejak, yang selama ini dianggap telah mati di mangsa binatang buas atau ditelan hutan yang tak kenal belas kasihan. Tapi sekarang, ia berdiri di sana, di depan mereka, bukan sebagai mayat atau roh penasaran, melainkan sebagai sesuatu yang lain. Mata Surya bergerak lambat, menyapu wajah-wajah yang menatapnya dengan ketakutan. Lalu, tatapannya jatuh pada bayi yang berada dalam gendongan Rian. Mata bayi itu bertemu dengan mata Surya, dan untuk pertama kalinya sejak bayi itu ditemukan, ia mengulurkan tangannya, seakan mengenali pria yang baru datang itu. Surya tersenyum tipis. "Anakku," katanya dengan suara yang berat, nyaris berbisik. Tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Semua pertanyaan yang mereka simpan di dalam hati. Kemana Surya selama ini? Bagaimana mungkin ia memiliki anak dengan seekor siluman ular? Apakah ia masih manusia? Semuanya terasa begitu kecil dibandingkan dengan kengerian yang kini melingkupi mereka. Lalu, ular raksasa yang masih terperangkap mulai menggeliat. Sisiknya yang keras berkilauan di bawah cahaya obor, dan dari mulutnya kembali keluar suara yang bukan berasal dari dunia ini. "Kalian telah mengambil anakku?" Suara itu bergema, penuh dengan kemarahan dan kesedihan. "Sekarang lepaskan aku." Beberapa warga mulai gemetar hebat. Mereka sudah cukup yakin bahwa ular ini bukanlah binatang biasa, tetapi mendengar suara manusia keluar dari mulutnya benar-benar membuat mereka kehilangan akal sehat. Bahkan para pemburu paling berani pun kini hanya bisa berdiri kaku, menahan napas. Kepala adat akhirnya melangkah maju. Wajahnya tetap tenang, meskipun semua orang bisa melihat jari-jarinya yang menggenggam tongkat mulai bergetar. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya kepada ular itu. Suaranya lebih terdengar sebagai tuntutan daripada pertanyaan. Ular itu diam sejenak, lalu matanya yang merah menyala menatap kepala adat. "Aku adalah penjaga hutan ini," katanya, "dan aku adalah istri dari Surya." Seperti tersambar petir, semua orang terdiam membisu. Kata-kata itu bergong di kepala mereka, menolak untuk dipahami. Bagaimana mungkin seekor ular bisa menjadi istri Surya? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa hidup bersama siluman? Surya akhirnya berbicara. "Aku tidak pernah hilang," katanya, suaranya datar dan jauh. "Aku memilih pergi." Warga menatapnya dengan tidak percaya.
Apa maksudmu, Surya? Tanya salah satu pria. Suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Surya menoleh ke arah orang itu. Aku memilih meninggalkan dunia ini karena aku jatuh cinta pada sesuatu yang tidak bisa kalian pahami. Mereka kini menatapnya dengan lebih ngeri daripada sebelumnya. Surya melanjutkan, dia bukan hanya ular, dia adalah penjaga hutan ini. Dia adalah makhluk yang telah hidup jauh sebelum desa ini berdiri. Dan dia memilihku, sama seperti aku memilihnya. Kepala adat menggelengkan kepalanya perlahan. Surya, ini tidak benar. Kau manusia. Kau milik dunia manusia. Surya tersenyum kecil. Tidak lagi. Ular raksasa itu kembali menggeliat, dan kali ini, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Beberapa warga berteriak ketika melihat akar-akar pohon di sekitar mereka mulai bergerak sendiri, seolah hidup. Kabut semakin tebal, dan angin bertiup makin kencang, mengancam memadamkan semua obor yang tersisa. Lepaskan aku. Suara ular itu kembali bergema, kali ini lebih dingin, lebih penuh perintah. Beberapa warga sudah terlalu ketakutan untuk berpikir jernih. Lepaskan saja dia, seru seseorang di tengah kerumunan. Yang lain mulai mengangguk, mendukung gagasan itu. Kepala adat tampak ragu. Jika mereka melepaskan ular ini, apakah desa akan selamat? Ataukah mereka baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka? Namun sebelum kepala adat sempat mengambil keputusan, Surya melangkah maju. Ia mendekati ular itu, lalu meletakkan tangannya di atas kepala makhluk itu dengan penuh kelembutan. Kita akan pulang, bisiknya. Dalam sekejap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ular itu mulai berubah, tubuhnya yang besar dan bersisik mulai berpenda dalam cahaya kehijauan. Bentuknya perlahan berubah, semakin mengecil. Hingga akhirnya, di tempat di mana sebelumnya berdiri seekor ular raksasa, kini berdiri seorang wanita cantik berambut panjang, dengan mata yang masih tetap berwarna merah menyala. Warga desa terdiam, tak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Wanita itu menatap Surya dengan tatapan penuh kasih. Sudah waktunya, katanya dengan suara yang lebih lembut, lebih manusiawi. Surya mengangguk, lalu menoleh ke arah bayi mereka. Ia merentangkan tangannya, dan bayi itu, seakan mengerti, langsung merangkak ke arahnya. Jangan sakiti istri dan anakku, kata Surya, menatap kepala adat untuk terakhir kalinya. Kepala adat tidak menjawab. Ia tahu, pada titik ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dalam hitungan detik, kabut semakin tebal, menyelimuti Surya, istrinya, dan anak mereka. Angin berhenti bertiup. Udara menjadi dingin. Lalu, ketika kabut perlahan menghilang, mereka bertiga sudah lenyap tanpa jejak. Desa kembali sunyi setelah kepergian Surya, istrinya yang berwujud siluman, dan anak mereka. Warga masih berdiri membeku, tak mampu memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Ular raksasa yang mereka tangkap telah berubah menjadi seorang wanita dan menghilang bersama Surya dalam kabut yang menelan mereka tanpa jejak. Apakah itu nyata? Atau sekadar mimpi buruk yang tak bisa mereka ceritakan kembali? Kepala adat berdiri diam, menatap tanah tempat Surya dan keluarganya menghilang. Napasnya berat, pikirannya berputar-putar. Ia telah melihat banyak hal aneh selama hidupnya, tetapi ini di luar nalar manusia. Ia tahu bahwa dunia manusia dan dunia gaib memang saling bersinggungan, tetapi tidak pernah ia menyangka bahwa salah satu warga desanya sendiri telah menjadi bagian dari dunia lain itu. Pelan-pelan, warga mulai bergerak, saling berbisik dengan suara gemetar. Beberapa masih tak percaya, sementara yang lain langsung bergegas pulang, takut jika makhluk-makhluk lain muncul dari dalam hutan. Rian, yang masih berdiri dengan obor di tangannya, menatap ke dalam hutan dengan perasaan bercampur aduk. Ia masih bisa merasakan beratnya tubuh bayi itu di tangannya, bayi yang meski berwujud manusia, jelas memiliki sesuatu yang bukan berasal dari dunia mereka. Seorang wanita tua,
yang selama ini diam di tengah kerumunan, akhirnya membuka suara. "Ini pertanda," katanya lirih, nyaris seperti gumaman. Warga yang mendengar langsung menoleh padanya. "Pertanda apa, Nek?" Salah satu pria bertanya dengan hati-hati. Wanita tua itu mendongak, matanya berkaca-kaca. "Hutan tidak akan lagi sama," jawabnya pelan. "Kita telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita ganggu." Mendengar itu, beberapa warga langsung saling bertukar pandang dengan gelisah. Jika yang dikatakan wanita tua itu benar, maka kejadian malam ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Kepala adat menghela napas panjang. "Kita akan mengadakan ritual pembersihan," katanya akhirnya, "agar roh-roh hutan tidak murka kepada kita." Malam itu juga, warga desa berkumpul di tengah lapangan untuk melakukan upacara adat. Mereka menyalakan dupa, menaburkan beras kuning, dan berdoa kepada leluhur agar tidak ada bencana yang menimpa desa mereka. Kepala adat sendiri yang memimpin ritual, melantunkan mantra-mantra kuno dengan suara penuh wibawa. Namun, meskipun mereka berusaha menenangkan diri, bayangan kejadian tadi masih menghantui pikiran mereka. Setelah upacara selesai, warga perlahan kembali ke rumah masing-masing. Namun, meskipun desa telah kembali sunyi, ada sesuatu yang terasa berbeda. Hutan di sekitar desa terasa lebih gelap dari biasanya, lebih sunyi, seolah-olah sedang mengamati mereka dari balik pepohonan yang menjulang tinggi. Hari-hari berlalu, dan tidak ada lagi yang berani masuk ke dalam hutan sendirian. Bahkan para pemburu yang biasanya tidak gentar menghadapi bahaya pun kini selalu pergi berkelompok dan berdoa sebelum memasuki wilayah hutan. Ada rasa takut yang menyelimuti mereka, rasa takut yang tidak mereka rasakan sebelumnya. Namun, ketakutan mereka bukan tanpa alasan. Sejak malam di mana Surya dan keluarganya menghilang, hal-hal aneh mulai terjadi. Suara tangisan bayi terkadang terdengar di tengah malam, menggema dari arah hutan. Beberapa warga mengaku melihat siluet seseorang berdiri di tepi hutan, menatap ke arah desa dengan tatapan yang tak terbaca. Yang lebih menyeramkan lagi, beberapa orang yang mencoba berburu di dalam hutan melaporkan bahwa mereka melihat jejak ular raksasa di tanah, seakan makhluk itu masih berkeliaran di sana. Kemudian, suatu malam, seorang anak desa menghilang. Orang tuanya yang panik berlari ke rumah kepala adat, meminta bantuan. Seluruh desa dikerahkan untuk mencarinya. Mereka menyalakan obor, menyusuri setiap sudut desa, memanggil-manggil nama anak itu. Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, akhirnya seseorang menemukannya. Anak itu berdiri di tepi hutan, menatap ke dalam gelap dengan mata kosong. Ketika ibunya memeluknya, tubuhnya terasa dingin seperti es. "Apa yang terjadi, Nak? Kenapa kamu di sini?" tanya ibunya dengan suara gemetar. Anak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh perlahan ke arah ibunya dan berbisik sesuatu yang membuat semua orang yang mendengar merinding. "Ayah memanggilku." Ibunya terbelalak. "Ayah? Ayahmu ada di rumah?" Anak itu menggeleng. Bukan ayah yang di rumah, ayah yang di hutan. Suasana menjadi mencekam. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kepala adat melangkah maju, menatap anak itu dengan tajam. "Apa yang kau lihat di sana?" tanyanya dengan suara tenang namun penuh ketegangan. Anak itu mengerjap beberapa kali, lalu mengangkat tangannya, menunjuk ke dalam hutan. "Ayah ada di sana, bersama ibu dan adik. Mereka bilang aku harus ikut." Seorang wanita langsung menjerit ketakutan. Warga lainnya mulai mundur dengan wajah pucat. Kepala adat menatap hutan yang gelap gulita, lalu kembali menatap anak itu. "Kita harus segera melakukan ritual penjagaan desa," katanya mantap. Sejak malam itu, desa tidak lagi sama. Tak ada lagi yang berani berjalan sendirian di malam hari, apalagi mendekati hutan. Setiap malam, suara desisan samar terdengar dari balik pepohonan, seakan ada sesuatu yang terus mengawasi mereka. Dan setiap kali angin bertiup membawa bisikan yang tak bisa dipahami, warga desa tahu
Surya belum benar-benar pergi. Ia masih ada di sana, bersama istri dan anaknya, menunggu